Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Saya Wildan Husi Saralamin, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan function dalam SQL dan akan menerapkannya dengan 10 contoh kasus yang berbeda dan juga akan mencoba membuat dua function sendiri ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu function itu apa sih? Apa function dalam SQL itu? Jadi kurang lebih function itu suatu subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu dengan sesuai function method itu sendiri. Jadi dengan menggunakan function itu pekerjaan untuk mengolah dan menganalisis data itu akan menjadi lebih mudah dan lebih akurat ya. Baik untuk contoh penggunaan function dalam SQL adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya telah menyiapkan sebuah database bernama database store, di mana di situ terdapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel customer dengan isi data sebagai berikut. Oh, terdapat kolom untuk ID customer, nama, serta email dari customer. Lalu tabel yang kedua adalah tabel orders, di mana terdapat kolom ID atau orders ID, lalu customer ID, di sini foreign key yang terhubung dengan customer ID yang berada di tabel customer. Lalu di sini ada total amount beserta order date atau tanggal pesanan. Dan untuk penerapan function dalam database ini adalah sebagai berikut. Di sini saya telah menyiapkan 10 contoh penggunaan function beserta dua contoh function yang dibuat sendiri ya. Baik, untuk query yang pertama adalah saya coba menggunakan function untuk menghitung jumlah pelanggan. Query-nya adalah sebagai berikut, yaitu select count as total customer from customer. Jadi count di sini adalah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah ya, sebagai total customer dari tabel customer. Coba dijalankan query-nya. Hasilnya adalah total customer itu sama dengan 5. Sesuai dengan yang ada di tabel customer, di mana ada 5 orang customer. Lanjut ke query yang kedua. Dengan function juga kita bisa merubah format tanggal. Di sini saya mencoba untuk merubah format tanggal dari yang sebelumnya di tabel order itu order date dengan formatnya yaitu tahun, bulan, lalu tanggal atau tanggal harinya. Di sini saya mencoba mengubahnya dengan format hari, bulan, baru tanggal dengan query select date format. Di sini adalah function untuk mengubah tanggalnya, di mana di sini adalah yang diubah di kolom order date. Lalu di sini adalah format yang kita pinta yaitu hari, bulan, lalu tanggal dari tabel order from order. Dan saat dijalankan query-nya hasilnya sebagai berikut. Di sini ditampilkan format tanggal yang kita minta yaitu hari, bulan, lalu tahun. Lalu contoh ketiga yaitu kita mencoba menggunakan function untuk menghitung rata-rata total pesanan, yaitu dengan query select average total amount as average order amount from orders. Jadi sini kita menampilkan hasil rata-rata dari total amount ini di kolom total amount tadi as average order amount sebagai
rata-rata total pesanan dari tabel order, tabel pesanan. Saat dijalankan adalah sebagai berikut. Di sini ditampilkan hasil hitung rata-rata dari eh, data yang ada di kolom total amount. Lalu yang selanjutnya adalah eh, coba menggunakan function untuk menghitung total pesanan pada setiap tanggal. Query-nya adalah sebagai berikut. Select order dates, sum total amount as total order amount from orders group by order date. Jadi di sini select order date, sum total amount as total order amount, yaitu maksudnya adalah kita mengambil kolom order date dari tabel orders di sini ya, dan menghitung jumlah total pesanan atau sum total amount. Hasil perhitungannya itu disimpan dengan alias total order amount. Lalu di sini group by order date itu adalah mengelompokkan hasil berdasarkan kolom order date. Jadi saat dijalankan query-nya adalah sebagai berikut hasilnya. Di sini ditampilkan eh, hasil jumlah total pesanan pada setiap tanggal. Di setiap tanggal yang berbeda ini juga menampilkan total pesanan per tanggal tersebut. Lalu pada contoh selanjutnya, itu menampilkan nama pelanggan, total jumlah pesanan, dan status tipe pelanggan berdasarkan jumlah pesanan. Maaf, sebentar. Baik, jadi di query ini, kita eh, dengan select customer name yang di sini ya, baris pertama ini, itu kita mengambil kolom name di sini dari tabel customer. Lalu kita menghitung jumlah pesanan dengan menggunakan fungsi count dari kolom ID tabel orders di sini ya. Dan nilainya itu hasil perhitungannya itu disimpan dengan alias namanya itu total orders. Lalu di sini kita menggunakan function case untuk menentukan tipe pelanggan berdasarkan jumlah pesanan. Jadi jika jumlah pesanan lebih dari atau sama dengan 5, maka pelanggan akan dikategorikan sebagai VIP customer. Lalu jika lebih dari sama dengan 3, masih di bawah 5 ya, itu akan dikategorikan sebagai regular customer. Namun selain itu, maka pelanggan tersebut akan dikategorikan sebagai standar customer. Nah, ini adalah akhir dari case-nya itu ditutup dengan NS customer type. Lalu from customer C itu di sini, from customer C left join orders on customer ID di sini, itu kita menggabungkan tabel customer dan orders menggunakan operasi join di sini berdasarkan kolom ID dari customer dan customer ID pada orders. Nah, penggunaan left join ini untuk memastikan bahwa semua baris dari tabel customer akan ditampilkan, bahkan jika tidak ada data yang cocok di tabel order. Dan untuk group by customer ID ini, kita mengelompokkan hasil berdasarkan kolom ID pada tabel customer. Saat dijalankan query-nya akan menghasilkan tabelnya sebagai berikut. Jadi di sini menghasilkan nama dari customer itu, lalu total ordersnya, total pesanannya, dan di sini customer tipe yang dihasilkan dari jumlah pesanan per customernya. Lanjut ke query selanjutnya, kita mencoba menampilkan tanggal dengan jumlah pesanan terbanyak.
Query-nya adalah sebagai berikut. Pada baris pertama ini, select order date con OS order con. Jadi kita mengambil kolom order date dari tabel orders ya. Dan menghitung jumlah pesanan menggunakan fungsi count. Nah, hasil perhitungannya itu akan disimpan sebagai order count atau as order count. Itu from order itu dari tabel orders. Lalu group by order date itu kita mengelompokkan hasil berdasarkan kolom order date. Jadi sehingga itu setiap kelompoknya berisi pesanan yang memiliki tanggal yang sama. Nah, untuk order by order count descendant ini kita mengurutkan hasil berdasarkan jumlah pesanan atau order count secara menurun dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu limit satu ini kita memuat hanya satu baris pertama dari hasil yang diurutkan. Di sini itu yang akan diambil itu baris dengan jumlah pesanan terbanyak. Saat dijalankan query-nya, menampilkan hasil sebagai berikut. Jadi pesanan terbanyak yang ada di dalam database ini itu pada tanggal 8 Juni 2023. Dengan tanggal tersebut terdapat dua pesanan. Lalu di query selanjutnya, kita mencoba menampilkan pelanggan dengan nama dalam huruf besar, uppercase. Di sini kita menggunakan function upper, yaitu salah satu eh, function dari jenis karakter function. Kita mencoba menampilkan pelanggan dengan namanya ya, diubah menjadi huruf besar. Sebagai berikut hasil ketika query dijalankan. Lalu untuk yang di bawahnya itu sebaliknya, menampilkan agar huruf-hurufnya itu menjadi kecil menggunakan function lower. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu yang 9, kita mencoba menampilkan tanggal tanggal pesanan terbaru menggunakan function max dengan query sebagai berikut. Select max order date as latest order date from orders. Kita mengambil eh, tanggal pesanan terbaru berdasarkan kolom order date sebagai latest order date atau pesanan terakhir ya yang terbaru dari tabel order. Yang terbaru dalam database ini yaitu tanggal 8 Juni 2023. Lalu untuk menampilkan yang selanjutnya itu menampilkan total pesanan terkecil menggunakan function min, yaitu query-nya adalah select min total amount as smallest order amount from orders. Jadi kita mengambil nilai terkecil atau eh, ya nilai terkecil dari total pesanannya itu sebagai smallest order amount atau total pesanan terkecil dari tabel order. Di sini yang masuk terkecil adalah pemasukan pada pemasukan yang terkecil ya pada database tersebut. Lalu selanjutnya adalah di dalam function juga kita bisa membuat function sendiri berdasarkan kebutuhan kita untuk mengolah data. Di sini saya membuat function untuk menampilkan email customer berdasarkan ID customer. Jadi untuk membuatnya kita menggunakan query sebagai berikut. Di sini create function adalah kita membuat function dengan nama get customer email by ID eh, yang memiliki tipe data di sini adalah varchar dan apa parameternya itu menggunakan customer ID dengan tipe data integer. Lalu kita mulai membuat functionnya. Di sini declare customer email varchar ini kita mendeklarasikan variabel bernama customer email dengan tipe data varchar yang akan digunakan untuk menyimpan email pelanggan nanti. Lalu select email into customer email
where from customers where ID customer ID return customer email. Jadi kita melakukan query ke tabel customer ya untuk mendapatkan email pelanggan yang sesuai dengan ID. Lalu kita untuk mengembalikan nilai customer emailnya itu menggunakan di sini return. Lalu ini untuk mengakhiri pembuatan functionnya. Setelah function dibuat, ini saya akan menjalankan eh, query-nya, tapi karena sudah saya buat, nanti akan ada keterangan already exist. Jadi langsung saja kita menampilkan hasil function yang telah kita buat dengan query select ID name get customer email by ID as email ya from customer dari tabel customer. Di sini ditampilkan ID dari customernya, lalu nama beserta email dari customer. Lalu untuk query yang selanjutnya, yaitu kita membuat sebuah function untuk menampilkan total pesanan untuk setiap pelanggan. Itu dengan query sebagai berikut. Nah, di sini kita create function, buat function dengan nama get customer order count. Dan di sini dengan parameter customer ID. Dan tipe datanya yaitu integer. Kalau kita mulai membuat functionnya, lalu sini di declare order count integer itu kita mendeklarasikan variabel bernama order count dengan tipe data integer. Nanti yang digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan ya. Lalu select count into order count from orders where customer ID sama dengan customer ID. Jadi kita melakukan query ke tabel orders untuk menghitung jumlah pesanan ya dengan function count di sini yang sesuai dengan customer ID yang diberikan argumen. Jadi hasil perhitungannya itu akan disimpan ke order count di sini. Lalu untuk mengembalikan nilai order count sebagai hasil fungsi, sini kita menggunakan return order count. Lalu diakhiri pembuatan functionnya. Setelah diakhiri, lalu jalankan functionnya. Dan setelah fungsinya itu berhasil dibuat, maka untuk menampilkannya menggunakan query berikut, yaitu select ID, kita tampilkan ID, nama, beserta hasil function tadi, yaitu get customer order count by ID ya, as order count, dari tabel customer. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sini ditampilkan ID customer, nama customer, beserta total pesanan masing-masing customer. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan function dalam SQL atau database ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.